Selamat datang di Simulasi tetangga baik. Kita ujung belakangnya bareng kan. Oh ya? Nada ini. Udah mulai kayak penyanyi belum? Aku tadi mencoba mengusahakan ada nadanya sih. Biasanya kan kita wow. Aku berusaha aku tahan-tahan tadi gara-gara waktu kemarin video yang sebelum ini baru rilis minggu lalu. Itu di depannya kita ini bertiga sebenarnya penyanyi tapi kok gak pernah ada merdu-merdunya ya. Ada Oke. komen itu. Soalnya tujuannya kan sebenarnya yang buat intronya itu adalah kita nyanyi gitu. Itu Iya. nyambung sama kami bertiga ini penyanyi gitu. Jadi untuk intronya ingin kami nyanyikan, tapi kenapa selama 6 episode ini Kadang ada brief ini kayak nadanya terserah di mana. bener Nah, sih. itu beneran terserah ada itu. Terserah, tapi itu kalian tahu kan suara nyanyi sama suara nggak nyanyi. Nah biasanya aku tuh nggak pakai suara nyanyi. Sama Iya, asal aja. Apalagi nanti yang ada episode horror dulu sih. Oh ya itu ya bener, itu belum lagi yang ditulis. itu ya. Belum diedit. Oke, selamat datang di episode ke-7 teman-teman. Terima kasih yang sudah stay sampai Setia episode 7. nontonin sampai episode 7. Keren banget kalian. Keren banget kalian. Kita juga keren banget bisa sampai episode 7. Iya. Wow, aku Dengan senang banget. konsisten. Aku look forward loh setiap minggu jadinya untuk melakukan Iya, ini. Seru. Mantap. Anyway, mari kita update mingguan teman-teman. Ya. Kita tanya dulu yang habis nyanyi sama penyanyi asli. Oh enggak, ini penyanyi aslinya Sesuatu di Jogja habis nyanyi sama Oh pantes ya tadi aku bilang oh kegiatan mingguku ini apa ya? Terus kata Lintang banyak. biarkan itu urusan host. Oh, ternyata dia udah nyiapin pertanyaan. ada lah. Iya. Minggu ini menjadi minggu yang lumayan hektik juga buat Miti karena ada banyak hal ya yang harus beliau persiapkan. Salah satunya adalah boleh diceritain. Iya. Enak banget aku kalau diceritain. Iya. Betul. Oh salah, tinggal gitu aja. Jadi sebenarnya kan aku nyanyiin lagu Sesuatu di Jogja itu dari udah 5 tahun anjir. Wah, nggak Udah berasa. 5 tahun. Terus dari aku nyanyiin itu sebenarnya udah sering banget bersinggungan sama Mas Adit. Tapi belum pernah tuh ketemu kesempatan untuk nyanyiin lagu Sesuatu di Jogja bareng gitu. Belum sama sekali. Belum pernah. Oh, itu pertama kali. Belum pernah sama sekali. Bahkan kalau kita ketemu ngobrol pun nggak bahas lagu Sesuatu di Jogja. Jadi kayak kita ngobrol aja keseharian ngalur ngidul gitu. Kayak aku sih pernah kepikiran kayak gimana ya kalau aku bikin konten gitu sama Mas Adit nyanyi genjreng-genjreng doang gitu. Iya. Terus tapi udah lewat gitu aja. Tiba-tiba kemarin bulan Desember tahun lalu Mas Adit tuh ngubungin tuh Mas Randy manajernya ngubungin mau nggak Miti Mas Adit tuh mau bikin tour mau nggak ikutan nyanyi pas di Jogja gitu. Ih mau banget lah gila udah lama banget aku nungguin ini gitu. Itu telepon itu datang ketika lagi di sini. Lagi di sini. Kan, lagi di depan. Kita lagi di sini malam-malam ya. Malam-malam. Jam 11 apa ya? Iya setengah malam tahu-tahu ada telepon terus kita semua kayak Apa ini? telepon apa ini nih? Telepon bisnis malam-malam gitu. Terus Dika abis nerima telepon itu kan yeay kita mau nyanyi bareng Aditya gitu. Akhirnya. Terus pas akhirnya nyanyi gitu ya. Aku pas lagi nyanyi lucu banget ya perasaan ini gitu. Karena Sesuatu di Jogja kan ya tanpa aku bilang itu banyak ngaruhnya lah buat aku gitu dalam bermusik. Aku dulu banyak diundang di acara buat nyanyi ya gara-gara lagu Sesuatu di Jogja gitu. Jadi seneng banget lah bisa ketemu kesempatan itu nyanyi bareng Mas Adit. Terima kasih Mas Adit. Tap love. Perasaan apa tuh? Perasaan Apa ya? Itu kayak gimana sih? Perasaannya tuh seneng, ada harunya, lalu kayak menggebu-gebu gitu gimana ya? Aku bingung mendeskripsikannya tapi aku suka loh perasaan itu. Aku suka perasaan itu pas nyanyi itu. Jadi bisa dibilang waktu nyanyiin lagu Sesuatu di Jogja malam itu aku rasanya ringan banget.
Karena seneng kali ya. Iya. Karena seneng banget jadi Situ. kayak ringan banget gitu nyanyiinnya. Iya. Gitu. Selain nyanyi sesuatu di Jogja, kalian juga menyanyikan Lagu aku. Terima kasih sudah diingat. Itu iya. Terus lucu banget kan Mas Adit ya karena sibuk ya. Jadi baru bisa kita latihan itu ya mepet-mepet gitu. Mepet-mepet udah mau siap-siap buat nyiapin dekor dan lain-lain gitu kan. Dia kan juga dari Semarang, Solo lalu ke Jogja. Jadi benar-benar per hari gitu kan langsung mepet gitu latihannya. Dia bilang gini, deg-degan aku kalau ada yang baru-baru kayak gini. Katanya lucu banget Mas Adit. Baiknya, gitulah. yang tadinya kan dikasih pilihan ya lagu-lagumu. Aku kasih pilihan. Terus Mas Adit milih yang lain boleh hilang. Mungkin dia ngerasa itu yang paling cocok buat kita nyanyiin bareng kali ya. Benar-benar. Iya cocok sih sama suaranya Mas Adit juga ya. Aku kebayang kan aku bilang tuh kalau nyanyiin bukan seleramu. Gaya berdandanku. Terus aku kayak, lucu juga sih. Tapi ternyata Mas Adit milih yang Yang lain lain boleh boleh hilang. hilang. Lucu juga sih. Mana lagunya itu kan yang kayak aku banget gitu ya. Iya, yang percaya diri pede banget gitu. Terus Mas Adit yang nyanyiin itu kocak sih. Jadi yang dipilih yang lain boleh hilang. Yang Ya. dipilih yang lain boleh hilang. Kalau lucu lagi, Mas Adit gini. Meti, kamu yang pede ya. Nanti kalau kamu nggak pede, wah salah bareng kan kita salah katanya gitu. Yang pede aja, ajar aja kata dia gitu kan. Karena nggak tahu pas kita latihan yang lain boleh hilang sama latihan sesuatu di Jogja, beda banget. Aku lebih lantang sesuatu di Jogja. Mungkin karena aku ya seneng lah ya laguku dinyanyiin bareng musisi yang keren gitu, Iya. musisi yang aku idolakan gitu. Jadi gimana gitu ya. Terus Mas Adit bilang, pede aja. Kalau kamu gugup, aku ikutan gugup. Kita sama-sama salah nanti. Terus lucu banget. Mas Adit udah berusaha untuk ingat-ingat nadanya, pengambilan nada. Pas nyanyi, yang lain boleh hilang, jangan dirimu. Lucu banget Mas Adit. Terus aku kan, bagus juga kayaknya. Gitu deh. Jangan dirimu. Jangan dirimu, lucu banget. Jadi ini ya, jadi ada nyawanya dia gitu. Iya, Keren dimasukin. Jadi gaya rasanya jadi gayanya Mas Adit lah. Bagus. Lucu. Masih tur Mas Adit ini. Masih, sekarang semalam di Malang. Hari ini aku lupa sih hari ini kemana, tapi semalam di Malang. Terakhir di mana? Jakarta. Terakhir di Jakarta. Oh. Selalu gongnya di Jakarta. Iya, itulah Jalan-jalannya. pusatnya. Itulah pusatnya. Tungguin ya, kita juga mau ke sana. Amin. Amin. Kalau Lintang sama? Tadi aku masih mau ini lagi. Oh, kamu masih mau nanya? Ada mau tanya lagi. Apa tuh? Kamu juga kan lagi nyiapin campaign baru. Aku dengar banyak trouble-nya itu campaign baru. Oh, trouble-nya iya. Jadi aku lagi nyiapin campaign untuk apa ya? Sebenarnya bukan rilisan baru, tapi salah satu lagu yang ada di album Nanti Malam Kupikir Lagi juga. Berarti apa ya? Ya campaign baru sih. Single selanjutnya deng, dari album single selanjutnya yang aku baru tahu juga kalau ada dinamika ini. Jadi aku ngerasa sebenarnya tuh di diriku tuh ada sisi sedih-sedih yang enak untuk aku selalu bawa gitu. Sisi sedih yang enak untuk aku selalu apa ya, kontenin gitu tuh ya gampang, rasanya lebih gampang buat dibawa yang sedih-sedih. Nah, tapi ternyata bukan seleramu itu banyak mempengaruhiku. Kemarin bukan seleramu kan ada slengnya gitu ya. Kalau kita ngeliat, iya deh mbak gitu. Selengan banget, malah itu selengan yang bikin netizen apa ya ngebales-balesin Iya, kamu juga kan gara-gara wih songong banget Iya, anak songong gitu. banget. Ada energi itulah di lagu bukan seleramu, karena emang pesan dari lagu itu emang pengen nunjukin kepercayaan diri itu kayak itu kan. Nah, setelah sekarang mau ganti singlenya ternyata kan ya sangat apa ya? Lebih Apa sebutannya ya? Lebih slow, lebih lembut, lebih meminta ketenangan gitu. Ke vulnerablean diri itu loh. Iya, jadi ternyata dari yang segini apa sebutannya itu ya? Dari yang
perasaan Tinggi gue banget. tensinya tensinya dari segini terus tiba-tiba harus merendah gitu ininya emosinya. Itu ternyata wah menantang juga ya buat aku gitu karena kalau dibandingkan sebenarnya mirip-mirip ya. Vibe-nya mirip-mirip sama Yang Lain Boleh Hilang. Cuman kalau Yang Lain Boleh Hilang menuju Bukan Seleramu itu kayak ada tangganya. Yang Lain Boleh Hilang, Pada Akhirnya Berkawan Berlalu, Tolak Ukur, lalu ke Bukan Seleramu. Terus tiba-tiba aku harus turun lagi gitu. Ini pertama kali aku nyiapin konten plan, nyiapin persiapan apa aja gitu dari single ini lebih repot daripada aku nyiapin single-singleku yang lain. Repotnya nggak bikin aku nggak suka, aku tetap suka, tapi ternyata harus lebih banyak mikir aja karena mungkin energiku masih di Bukan Seleramu ya. Gitu deh. Jadi belum kelar-kelar nih konten planku dan bla bla plannya karena mungkin banyak juga yang aku pikirin ya, mau live session lah, Mau live session, terus mau manggung tanggal besar 8 itu juga, tanggal 8, terus mau ke Lombok, mau mau lebaran, mau Wah, ke Jakarta kita. banyak banget lah. Dar palanya. banyak banget iya. Tapi tetap aku suka. Belum bikin aku pengen tidur gitu belum. Ngomong soal single, ada juga nih yang mau rilis single nih. Iya. Ini kita udah ngomongin mungkin beberapa kali ya di Udah, podcast ini. Udah 3 episode Tiga episode nanyain Single kesibukan masing-masing mingguannya itu. Tama. Ini udah sering banget kebahas sih. Dan ini makin deket berarti. Iya. Di episode ini makin deket nih hari rilisnya. Yang aku penasaran lagi, mungkin sekarang adalah aku pengen tahu update-nya karena kamu ada offline hearing itu kan. Mau ada besok. offline hearing sama online hearing tanggal 1 sama 2 Februari. Tanggal 1-nya yang offline, terus tanggal 2-nya yang Online. Online, iya, Aku 2 dengar kali. dari Miti, kamu nervous banget ya kamu katanya. Tapi aku belum cerita lagi kemarin ngobrol lagi kan semalam ngobrol lagi tuh lumayan panjang. Enggak sih, Tama udah lebih Udah lega lebih dari redaan. yang kemarin kita ngobrol terakhir tuh ya Tam. Enggak sih, sebenarnya lo banyak mikir dulu sih. Maksudnya kan soalnya kan harus ngobrol-ngobrol sama orang-orang gitu loh kan. Belum pernah yang apa ya mungkin Meet and greet gitu kan kesannya. iya yang harus ngobrol gitu loh. Terus orang Mungkin baru biasa- semua ya. Ya Kemungkinan orang baru semua ya. biasanya kan kalau masih sama aku kan cuma bentar. Habis itu ya udah gitu kan ngobrol-ngobrol pulang. Kalau ini kan butuh beberapa ya lumayan gitu kan. Berapa lama sih kira-kira? Mungkin sekitar 1,5 jaman ya, 1 sampai. Sama yang ini juga kan harus kamu yang ngelit gitu ya. Iya, harus disambut gitu. Bukan yang nggak suka-suka, cuman nanti kalau udah habis bahasannya ngomong apa ya? Iya, itu yang bikin dia gugup Tam. Iya. Dia mikirin pembahasannya, dia mau Iya, bahas apa bahas ya. apa ya gitu. nanti kalau aku ngobrol terus merekanya pada gitu diam. Terus kalau dia Ngobrol nggak- apa aku? Tama juga sampai 1,5 jam. Iya ngobrol. Bagus banget konten gak tau itu. Iya kayak krik-krik gitu loh. Ya khawatir di situnya, tapi gimana lah nanti kita akalin baru gitu doang, nggak dipikir, belum mikir gimana. Kalau untuk online-nya, Online-nya justru menurut aku online tuh lebih susah ya. Nggak tahu sih. Tapi kan karena itu adalah cuman tatap muka, otomatis kan harus ngobrolnya lebih panjang gitu. Kayak kita nggak bisa berkegiatan yang lain, Iya, nggak bisa iya. lari ke toilet, nggak bisa macam-macam gitu. Iya. Jadi aku nggak perlu lebih pusing sih, lebih mikirin online-nya ngomong apa ya. Terus biasa kalau orang meeting Zoom gitu kan ada 2 tipe audiens ya. ada yang nyalain, bukan? Ada yang bawel, Oh, ada yang bawel. ada yang nggak enak, Ada yang dia diem. malu. Ada yang cuman itu namanya lurking gitu kan? Iya, cuma Cuman kayak ada di gitu situ. kayak gitu. Terus aku nggak tahu sih, aku berharapnya sih banyak yang aktif gitu karena itu kan menolong sebenarnya untuk ada buat topik. nyari pembahasan gitu ya. Iya, tapi kalau nggak ada lagi dipikir aja sih kita mau ngapain ya gitu. Kalau selesainya cepet juga sebenarnya nggak masalah sih, cuma aku berharap interaksi gitu doang. Tebak-tebakan Pancasila. Bahwa itu tuh pertanyaan-pertanyaan yang biasa kita punya. Pakai kartu itu ya. Pakai kartu. Itu menarik banget sih. Guys, iya bagus juga ya itu ya. Itu menarik sih. Iya nanti kalau nggak ada
aku yang nanya gitu. Iya, heeh. Terus gak ada yang mau jawab. Gak tahu. Ya itu sih, tapi kayaknya nggak sekejam itulah ya. Iya, Mudah-mudahan enggak itu lah. cuma pikiran-pikiran. Kamu butuh spy gitu nggak? Aku datang pakai ceritanya orang lain gitu. Iya, yang Buat online. ngerame-ramein aja gitu. Iya mau lah. Tiba-tiba kamu datang hijaban. Itu gak ketebak sih. Pakai masker. Hijaban tapi pakai masker, terus Pakai kacamata gitu pakai kan. kacamata. Itu nyentrik banget sih kan. Kakak itu siapa ya? Aku suka sama Yuri. Aku cuma fansnya aja. Tapi tahu gitu. Tahu semuanya. Persiapan itu Oke. minggu ini. Selain itu ada apa lagi? Ada yang mau di-share lagi gak? Selain offline online hearing apa ya, konten masih banyak konten ya. Terus siapin mau manggung sedikit lah nanti tanggal 9 kan mau manggung. Terus Itu tanggal 9 ya? iya tanggal 9. Tama manggung di mana? Di mana ya itu ya? Di mana sih? Di mall. Di mall. Oh, acara? Acara apa itu kayak charity gitu Charity deh. gitu. Charity cancer gitu. Oke. Tapi format akustik. Oke. Kenapa? Hah? Anak Acara amal. itu bakal main sama Tipis-tipis. siapa? Farik atau bakal sama Sama Pas awal. Kemarin kan lagi diobrolin tuh kayaknya tuh. Oke. Aku berusaha nggak ke situ dulu. Iya, Iya, biasanya iya, iya. aku kan langsung nanya ini gitu. Sekarang aku diem Kamu aja. sedang mencoba cara baru. Iya, aku diem aja walaupun aku gemes ya? Aku tuh kepikiran loh yang gitu-gitu tuh. Iya, pasti. Pengen ku tanya tapi daripada itu udahlah. Iya, mungkin Ngomong. one at a time juga sih karena kamu juga lagi ngerjain yang ini kan. Iya, jadi mikirin yang lain aja. Gemes aku tapi udahlah. Ya gitu. Gitu aja sih. Kamu? Terus Pilates kita berdua. Oh iya. Sama Iya, Lintang, mereka nanti Lintang berdua, jelasin. mereka berdua pilates guys. Iya. Aku lagi Tentu seneng-senengnya saja olahraga. bukannya aku tidak diajak, tentu saja bukan. Aku aja yang gak mau. Ini lagi semangat olahraga nih minggu ini. Update-nya. Oh, Terus gitu, betul. terus Lintang ikut. Soalnya aku penasaran juga. Iya, sebelumnya tuh aku udah pergi kan, kucuk sendiri gitu, angkat beban lah, pilates, terus Lintang mau aja udah deh sama Lintang. Ikut kelas-kelas itu. Iya. Terus kenapa ya aku mikirnya kamu udah subscribe ya Tang? Nggak tahu ya. Udah Kamu ikut, iya 6 bulan kata kamu gitu. rencana kali. 6 minggu lagian cuman. 6 minggu. Iya. Nggak nyampe 6 bulan. Komitmen banget. 6 bulan bolak-balik ntar dari Jakarta. Iya, udah di Jakarta aku. Aku bilang 6 bulan loh aku mikirnya. Keren. Gila, Lintang langsung 6 bulan. Keren banget aku di pikiranmu ya. Iya. Gila. Ih 6 bulan. Konsisten banget. Nah aku bilang Tama. Karena Lintang udah subscribe loh. Kata Lintang, terus kata Tama, lah kalau dia udah ini aku juga mau lah. Gitu kata dia. Tapi aku juga anehnya tuh aku gak mikir 6 bulan tuh kan kelamaan ya. Aku yayain aja juga. Aku setelah kemarin jadi itu pertama kalinya aku mencoba reformer pilates yang namanya ya. Iya. Jadi sebelumnya dulu aku pernah pilates tapi di rumah gitu. Di sendiri pakai YouTube kan. Kamu kenapa? Kamu punya Ada satu cuma cerita di kepalamu. Ini lucu banget kan. Instrukturnya kan 1, 2 tarik napas gitu. Kita tuh kalau Lintang tuh 1, 2 dia ngitungin juga, Lintang tuh ngitungin juga. Jadi pas instrukturnya bilang 1, dia ngikut 2, 3. Dia ngitungin, yang lain tuh senyap. Iya. Setiap gerakan gitu. Ruangannya senyap banget. Aku nggak tahu ya. Aku merasa butuh kayak penyemangat gitu. Akhirnya Terus kan Lintang di tengah gitu. Jadi dia kayak yang ngitungin instrukturnya. Setiap kali 1, Lintang 2, 3 sampai 8. Ganti lagi dia gitu. sama ini loh Tam. Dia tuh suka kayak gini kan 1, 2. Terus dia ngasih tahu kan, oh ininya di ini apa. Terus dari ngecek apa segala macam. Habis itu hitungannya tuh salah. Terus aku kayak, loh aku nih udah nyampe 5 nih. Kenapa masih dihitung 4? Makanya kayak aku hitung sendiri aja. Untung kamu gak refleks kan. Oi, Salah. 5. Nah, itu cuma dari kelasnya senyap. Lintangnya bikin Udah bunyi-bunyi. membantu tapi itu. Iya, aku setelah ngambil kelas itu, aku jadi malah jadi kayak, ya ampun aku jadi inget kan
betapa aku senang banget sih sebenarnya Pilates. Dan aku jadi pengen melakukannya lagi di rumah gitu. Makanya aku jadi mikir-mikir, aku ikut kelasnya enggak ya, karena aku pengen melakukannya di rumah. Tapi emang enak sih. Ya gitulah, nantilah dipikirin. Iya, memang Enak itu. alatnya ya. Ada yang Alatnya enak bantu, banget. terus Ada yang bantu, tempatnya enak banget, ada zen gitu temennya kan. juga ya. Ada temen-temennya. Jadi ikut semangat. kalau aku Walaupun senyap itu. masih bisa diusahain gitu loh, walaupun udah sesak napas gitu. Masih bisa. Karena rame-rame. Sama pinter banget loh Apa itu? ininya. Dia selalu setiap instrukturnya lewat, terus instrukturnya lihat Tama, terus selalu kayak bagus kayak gitu. Pinter dia. Udah gini-gini ya. Dibenerin. Mau diperbaikin ininya. Aku ngebayangin kenapa aku nggak mau tuh karena Kenapa sih? karena aku ngerasa Pilates tuh kan ada ketenangan gitu ya. Nah aku tuh nggak mau tenang. Ada kelas yang huru-hara juga. Karena itu dia butuh ketenangan guys. Karena dia sehari-harinya tidak ada ketenangannya. Gini, aku harus meluangkan waktu untuk Dia tuh apa ya? Reformer tuh very apa? Cutesy, demure gitu loh gerak-gerakannya. Gitu-gitu. Nah, kayak yang sehari sebelumnya ya. Sehari sebelumnya, buset. Buset dah. Itu Nggak cocok karuan. tuh. Nah, kalau itu cocok buat Niti. Cocok mungkin itu ya. Mau? Enggak. Kalian masih mau emang? Aku bakal datang lagi Iya, memang. aku mau. Iya. Iya. Besok ayo. Ayo. Besok ada berapa kelas? Ada body balance, ada body combat. Kita nanti lihat jadwalnya. Disesuaikan. Enggak tertarik sih. Gini. Wah, kan ada aduh jadi panjang enggak apa-apa lah. Iya. Ada bagian tuh yang pas jumping jam itu kan bagian boxing tuh. jadi kita udah loncat-loncat segala macam. Oke, istirahat sebentar terus mulai lagi bagian boxing nih. Gini-gini kan, gini-gini. Tama di sebelahku. Iseng aja aku lihat Tama. Terus bentuknya udah kayak gini. Capek bang. Tapi aku bisa lihat mukanya itu udah sekuat tenaga, dia itu udah kayak udah emang nggak bisa lagi keluar. Karena aku ngeliat iklannya kan. Soalnya tuh pas kan itu pertama kali kelasnya. Si instrukturnya tuh senyum. Iya. Sambil loncat-loncat. Iya. Asik nih. Loncat-loncat iklan. Loncat-loncat di trampolin. Ternyata tuh trampolinnya tuh tidak sebouncy itu. Susah banget. Kayak dia udah 2 kali, 3 kali, kita baru sekali. bisa sekali, iya. Kok susah banget ininya. Dia kuat banget ya perutnya, apa otot-ototnya. Jadi dia bisa. Sumpah ya, cuma berapa gerakan kayak semenit 2 menit tuh aku udah capek. Terus aku nguap terus gitu loh. Oksigennya habis. Ya ampun. Iya, Tama cerita dia berhenti duluan dari kamu. Iya kayak gak karena kuat. nggak kuat. Gak kuat lah, gila. Terus susah lah pokoknya. Ada kesempatan baring, aku ikutan baring juga. Iya. Di trampolin. Terus suka sering kayak oke terakhir, terus malah nambah lagi. Kerasa tadi dia udah bilang terakhir sekali terakhir mulu anjir. Tapi bagus sih. Iya, Aku seru-seru. suka dua-duanya Aku mau instrukturnya. lagi. Hai, itu. Besok ya. Besok jadwal apa? Sorry. Nanti aku Ada liatin. macam-macam Ada nanti. macam-macam. Nanti kita bisa Ada pilih. 4 pilihan. Aku. Iya, Lintang. Ya. Lintang apa kegiatan minggu ini? Aku minggu lalu bikin lagu sama Awan. Ya. Buat Mama. Gila Produktif ya. bang. Produktif banget. Sampai nyampe 6 kan? Ah, Nyampe 6 lagu kan? 3. Ya Allah Miti, kenapa lah ini kepala aku. 6 itu total yang kita udah Lagunya punya. mau ini. Nah itu maksud aku. Oh iya benar. Yang sebelum, jadi yang 3 sebelumnya udah jadi setengahnya gitu. Habis itu di minggu lalu itu kami nyelesain dari 3 itu nyelesain 1 lagu plus kami nambah 3 lagu baru gitu. Ya itu sih karena kami lagi pengen nyetor lagu sebelum liburan ke Lombok gitu. Pengen sebelum liburan udah ngerasa kerja dulu gitu. Kerja banget gitu yang nyetor.
Biar nggak berusak banget ya rasanya. Betul. Biar gak kepikiran. Tapi produktif banget, keren. Aku suka banget salah satu lagu yang udah kamu kasih dengar pertama itu. Yang kayak Ya Bass Boy ampun. itu. Sebelumnya. Oh, yang sebelumnya. Dua-duanya aku suka sih, tapi Yang itu aku tahan-tahan judulnya. Iya bilang. nanti aku emang sih aku nggak begitu mikirin deh. Iya, bagus banget Iya, aku juga suka lagunya. banget itu. Nah, tapi yang 3 lagu ini mindsetku ketika membuat lagu adalah ini diajarin Awan juga kayak ya udah kita buat aja dulu gitu, yang penting otaknya muter, ininya jalan, refleksnya tuh jalan gitu untuk bikin lagu. Jadi ya mungkin aku suka, mungkin aku nggak suka gitu. Emang ada lirik-lirik yang menurut aku masih fales-fales gitu, atau cara nada-nadanya, tapi yang penting jadi dulu lah gitu. Aku tipe orang yang bikin lagu tuh udahlah jadiin aja gitu. Kalau mau perbaiki kita bisa perbaiki, atau kita bisa bikin lagi yang kita lebih suka kayak gitu. Kan nggak nentu harus dirilis juga. Yang penting ini terus ya membiasakan itu. bikin. Dan ya mungkin Miti juga relate ya, waktu bikin album pertama itu kan kami bikinnya tuh 2 tahun ya. Jadi ada waktu yang lama sekali untuk menggodok lagu-lagu itu, memikirkannya, cerita-ceritanya kayak gitu. Di sementara yang sekarang ini ketika kita sudah memilih menjadi full time musician gitu, itu adalah sesuatu yang salah satu yang menjadi wajib kita lakukan, mungkin dalam jangka waktu yang nggak begitu lama kayak gitu kebutuhannya. Jadinya ada di dinamika yang berbeda lah gitu. Padahal aku nggak terbiasa untuk nulis lagu sebenarnya gitu, bukan nggak terbiasa untuk itu jadi wajib gitu iya, ya. nggak terbiasa mikiran itu setiap hari gitu. Kan mungkin akan baru dapat idenya tuh mungkin 2 bulan lagi atau 6 bulan lagi kayak gitu kan. Relate banget. Iya kan guys, dia juga nih lagi punya PR buat nyetor lagu nih, tapi dia masih belum bisa. Karena album Nanti Malam Gue Pikir Lagi aku sama sekali nggak mikir Iya, idenya. Itu Bikin aja. muncul sendiri gitu. Setelah 27 tahun, nah baru masuk itu, baru muncul itu semua kan. Iya, nggak mungkin ya nunggu 27 tahun lagi ya untuk album ketiga ya. Itu. Jadi Mama Miti aku. Jadi Oke. Mama Miti. Lalu Itu sih sebenarnya updateku, mungkin Moron Mambas itu. Oh sama kan aku dari kemarin sebenarnya belum begitu berani untuk bilang ini. Aku adalah tipe orang yang aku takut ngasih tahu rencanaku sebenarnya. takutnya nggak jadi. Takutnya nggak jadi. Sama-sama. Oh iya. Kan ada orang yang kayak kalau misalkan lo punya rencana, lo kasih tahu biar itu Jadi afirmasi. jadi Iya. afirmasi Aku. gitu. Oh, kamu gitu juga. Aku setengah-setengah gitu sih. Salah satunya adalah Awan ini idenya dari Awan sebenarnya, dan aku akhirnya mengiyakan. Awan tuh pengen tahun ini kita fokus bikin video di YouTube gitu, video panjang. Dan sebenarnya akhirnya aku mengiyakan karena aku setuju sih, karena aku suka banget pendengar yang datang dari YouTube dan dari video panjang gitu. Aku suka orang-orang yang nonton long formnya More on Mambas gitu. Iya. Jadi ya kami lagi fokus itu seminggu sekali pengen ngepost gitu. Iya. Jadi itu Udah jalan juga sih. sebulan ya? Udah jalan sebulan. Keren banget. Meskipun ini masih ada yang harus aku edit besok ngupload. Makanya aku bilang nanti aku nggak tahu bisa nyusul kalian apa enggak. Oh, kamu ngedit itu ya? Tapi mudah-mudahan aja sih bisa lah aku. Ngedit dulu lah, ngedit dulu. Apapun yang produktif dulu kan. Iya. Gitu. Gitu deh. Aku seru sih bikin video YouTube. Aku juga kangen ngedit video panjang. Itu Dulu di kafe kan kamu ngedit. Iya dulu kayak gitu. Lama nggak kemau. Lama nggak kemau. Iya. Udah terlalu nyaman rumahku sekarang. Sejak ada M2 asal. Sejak ada M2, sejak ada M1 ini. Ini M2 ya? Oh ya. Yang AC, sejak layoutnya begini. Udah nggak pernah keluar rumah aku. Info WFC itu, gitu kan. Itu dampak baik sih sebenarnya. Dampak baik, Iya, emang dampak baik banget. Baik buat aku, nggak baik buat Ragil, karena Ragil nggak ada temennya kalau WFC. Oh iya, di grup. Ya, ada lah kadang-kadang masih, cuma nggak sesering dulu. Itu terus, nah, gimana ya aku ngomongnya? Gini, kita punya tema hari ini.
ya kan? Sebentar. Nih, sebentar. Aku selesaikan semua kalimatku dulu. Kita punya tema hari ini, mungkin enggak tahu deh, ini kelihatan enggak sih di belakang? Oh, enggak kelihatan. Emang orang belum aku ganti juga. Nah. Oke. Kita punya tema hari ini ya kan, guys? Ini adalah rencananya hari ini kami ingin membahas soal kuliner di Yogyakarta, oke? Ini sebelah tangan kananku adalah tema kuliner Yogyakarta. Tangan kiriku, tangan kiriku adalah semalam ada sebuah momen kejadian, masih deg-degan ya aku ngomongnya, yang menurut aku menarik untuk dibahas. Ini adalah tema misterius. Anjir. Ada misteriusnya ya. Aku tadi bilang sama Awan, tergantung anak-anak pilih apa, karena sebenarnya kita udah ngomongin yang tema kuliner ini udah dengan apa ya, dengan very thoroughly lah gitu. Udah kita Udah oke lah gitu ya. Udah kita sepakati gitu. Jadi aku pengen kalian berdua memilih membahas tema yang tangan kananku apa di tangan kiriku. Tergantung nanti thumbnailnya yang menarik yang mana. Nanya aku pilih lah itu. Menegangkan episode ini. Iya deh. Kenapa harus hari ini adalah karena aku masih merasa deg-degan gitu soal itu, dan memorinya masih fresh banget di kepalaku. Sementara kalau misalkan minggu depan kita kan bisa aja nih, salah satunya minggu depan gitu kan, bisa aja yang kuliner minggu depan atau yang tema misterius ini minggu depan. Tapi kalau tema misterius ini minggu depan, aku ada dalam tanda kutip kekurangannya adalah aku sudah tidak menggebu-gebuin lagi gitu. Sama kurang aku minggu depan. Aku jadi panik anjir. Pikiran aku udah lebih berat dari minggu ini. Oh iya. Gak ada ini aneh-anehin aja. Udah mau rilis kan. Iya bener. Lebih berat. Harus yang ringan minggu depan bahasannya. Iya lebih gini mukanya jadi. Siapa dulu yang mau kamu suruh milih? Aku udah jawab. Kalian Kamu pilih apa? Yang ini aja yang. Iya, oke aku kiri. Aku pilih kiri tuh kok panik ya. Apa itu? Menarik soalnya. Menarik. Di ininya Lintang Kalau menarik. ya, aku bikin sangat menarik karena mereka udah memilih yang kiri. Anyway. Jadi ini enggak jadi. Enggak. Itu cuma tertipu. Cuma backgroundnya Lintang dong. Iya tergantung kan, kalau kalian milih ini ya udah kita pilih ini itu. Guys, itu tandanya kalian harus nonton sampai minggu depan juga ya. Itu akan kuliner akan kita bahas minggu Kuliner depan. Jogja minggu depan. Iya. Pokoknya kuliner itu enggak yang kayak kamu pikir lah. Tungguin episode minggu depan. Ya. Nonton Simulasi Tetangga Baik setiap hari Sabtu jam 1 siang. Yeay. Sosmednya @senior STB. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti Simulasi Tetangga Baik Sampai yang sudah episode follow sampai episode 7. Senang banget punya kalian semua di sini. 6 orang subscriber kita yang sangat sayang ya. Terima kasih buat waktu kalian. Terima kasih buat waktunya. Terima kasih banyak. Iya, makasih banyak ya buat waktunya, buat udah ngeluangin untuk dengerin nonton ini. Ternyata ada salah satu temenku di Kota Mobagu, dia tuh selalu nonton. Oh iya, lucunya. Minggu lalu aku teleponan sama dia, terus dia cerita, pantes ya kamu banyak apa ya? Bukan, lebih ke kalimatnya tuh kayak, jadi suaminya nanya, kok kamu sama Miti belum ada updatean sih? Kok nggak ada teleponan lagi? Aku lihat, nggak apa-apa, yang penting dia tuh udah punya teman di sana buat dia cerita gitu, makanya dia nggak gangguin aku gitu. Aku bilang, terus dia ternyata nontonin terus episode simulasi, terus kata dia pantes ya kamu nyambung banget gitu. So sweetnya. Terus aku jadi sedih deh, dia masih terharu. ngikutin update kehidupanku. Masih boleh telepon lah. Kalau nggak telepon kita. Minta ditelepon. Dia kalau nonton ini Dia butuh cerita juga. Awan minta tolong tisu dong. Ada di situ nggak ya? nggak ada pun di sini. Iya di situ ada. Kenapa kalian tadi bisik-bisik apa guys? Sesuatu yang penting kah? Apakah ada yang mati? Enggak, mereka kayaknya ngobrolin yang lain. Wan sorry, wah
Tama kelihatan nggak ya? Ini di tengah nggak aku? Tengah, tengah, Tengah ya? agak sini dikit. Ini. Kayaknya ke sana Dewan. Ke sini malah. Nah, gitu. Kayak gini tengah. Dari POV aku. Soalnya kursi kamu ini. Nah segitu tengah tuh. Oh, nyender aja lah. Halo Bang. Agak miring, Wan. Aku nggak percaya awan tapi Dua-duanya. sama juga. Itu lebih pas, itu lebih pas, itu lebih pas. Ini lebih pas. Oke. Makanya aku kayak mau nanya siapa ya? Siapa yang bisa aku tanya? Ini dua-duanya sama nih matanya nih. Abang mau ada sinde. Dewan pakai kacamata. Iya, kamu pakai kacamata. Sebelah kanan. Heeh, itu juga bener. Oke, kita Aja lah ya. kita lanjutkan. Lanjut. Edit yang mau dimarahin siapa aku ke Ramo. Iya. Lebih baik kami dimarahin jadi ketawa. Dimulai dari aku bingung di mana ini dimulainya. Tadi malam kita kan bertemu kan guys. Yes. Lalu kita berpisah karena aku ingin pergi nonton bioskop. Ya. Mana? Aku cabut duluan tuh. Cabut dari Kalasan kita kan. Set Kalasan karena jalanan rame kita melewat jalan yang tidak biasanya. Tuh, terus kita keluar di ring road nih. Keluar di ring road, lurus kan ring road. Shoot. Pas lagi lurus ada motor keluar dari arah berapa berarti? Dari kirinya kita Arah kiri. gitu. Kita lagi lurus ada motor keluar dari arah kirinya kita. Ini adalah kebiasaannya Awan. Diklakson sama dia. Ini adalah kebiasaannya Awan. Dia itu petty sama orang-orang yang kayak, lo kenapa sih berkendaranya nggak apa ya? Nggak bener gitu Nggak bener ya. ya itu, nggak bener gitu. Karena dia emang jujur. Kalau bapak melihat ini, I'm sorry emang Pak. saya juga lihat sih bapak langsung ngeng gitu kan, nggak ngeliat kanan dulu dan nggak memelan gitu, dia langsung belok kiri. Tapi emang Pak saya juga setuju sama bapak kalau Awan ini suka petty kayak gitu, dia klaksonnya mungkin dia bisa kayak cuman ding gitu aja ya atau ding gitu. Tapi dia kayak gitu kan. Mengikuti detak jantung kali itu. Benar. Tapi aku juga mungkin dia refleks juga ya. Mungkin kamu refleks juga karena udah sering kali kan kayak gitu. Jadi itu kebiasaan yang akhirnya memuncak gitu. Ini lagi gini lagi gitu kan. Aku tuh sebenarnya aku udah sering banget negur Awan kayak, nggak usah kayak gitu banget lah gitu. Biasa aja gitu. Terus dah lewat jalan pertigaan nih lampu merah. Diikutin sama. Iya benar. Woi, kamu gak usah kayak gitu loh. Marah-marah dia. Oh ya ngomong apa? Aku refleks begitu dia ngikutin aku refleks. Pak sorry pak, aku masih gitu. Ya pak sorry ya pak gitu. Atas nama. Terus ya udah lurus. Berani juga bapaknya. Ya Terus ojol dia BTW. Terus ya gitu. Jadi ini ada layernya ya, maksudnya ya gitulah. Terus lewat lampu merah masih diikutin, didempet-dempetin. Minggir, berhenti, disuruh berhenti. Berhenti dulu. Terus minggir, terus kayak kita udah mau ngelewatin dia tapi dia maksa kita untuk berhenti, diambil kuncinya motornya Awan. Terus berhenti kita berdua di pinggir jalan, marah-marah nih si bapaknya. bilang Kamu nih bikin saya jantungan, saya ini jantungan. Bilangnya apa aja ya Wan? Kamu mau bantu aku cerita nggak? Oh ya, iya. Kamu ini begini. Nadanya tinggi ya, marah-marah. Terus ya ini posisinya aku sama Awan udah turun dari motor, bapaknya udah turun dari motor, kita di pinggir jalan gitu. Gelap sih sebenarnya jalannya juga, jadi aku agak ngeri juga. Terus ya udah dia marah-marah. Kamu ganti rugi kata dia. Ganti rugi apa kekagetannya? Saya ini jadi harus cancel order ini. Saya harus jadi cancel order kamu. Saya nggak mau tahu, kamu harus ganti rugi gitu.
iya Pak, aduh maaf ya Pak, aku kayak gitu. Iya tadi kami juga kaget Pak, soalnya Bapak awalnya gitu kan, maksudnya kita ngebela diri gitu. Ya kami juga kaget, maksudnya ya saya ini juga tadi tuh, kalau saya jantungan gimana gitu kan. Iya sama Pak, saya juga kaget, kita sama-sama kaget Pak gitu. Bapak juga langsung, wah dia nggak mau tahu gitu, dia nggak mau tahu alasan kalian gitu. Dia alasan kami, ngegas aja lah. dia ngegas aja gitu, dia ngegas. Nah sebenarnya begitu dia udah mepet, aku udah pastilah di kepala kita udah kayak mau minta duit berapa nih gitu kan. Iya. Itu terus sebenarnya ya Wah, ini yang ngebikin Awan gak mau ada uang cash lagi. Maaf. Lanjut. terus tapi mungkin Awan juga memikirkan hal yang sama. Gimana caranya biar kita bisa langsung ini karena kita lagi ngejar jadwal nonton nih. Kita bisa langsung oke Pak, kita bayar berapa gitu, tapi tanpa tanpa ngasih dia keleluasaan langsung itu dari depan kan. Kita kan nggak, karena aku takut kita bilang gitu dari awal, dia tuh langsung satu tersinggung, dua kayak dia bisa langsung minta banyak gitu kalau misalkan kita nggak ada resistennya gitu. Terus ditonjok, helmnya Awan ditonjok. Awan lagi pakai atau Jadi ya dia marah kayak lah gini, ya. dia marah, dia lonjok helmnya dar gitu. Terus Pak udah Pak. Karena si bapaknya itu dia tuh cuman marah-marahin Awan. Dia tuh nggak ngelihat ke aku gitu. Jadi selama itu Awan sama bapaknya itulah yang kayak ngomong gitu. Terus aku ke tengah gitu kan, kayak Pak udah Pak. Terus, mau ganti rugi gitu. Saya ini kehilangan 25.000 dia bilang kayak gitu. Oh iya Pak, 25.000 ya Pak. Aku bingung deh. Akhirnya bilang oke Pak, jadi gantinya oke Pak. Iya saya ganti ya Pak 25.000. Enggak dia bilang. Terus 50.000 katanya gitu. Terus ini adalah cerita selanjutnya. Maksudnya setelah ini kan aku sama Awan ngobrol ya. Pas dia bilang 50.000 itu kata Awan langsung ya Allah nyes banget kata dia. Untuk sebatas 50.000 aja sampai lu kejar segininya gitu. Iya. Awan kira kayak mungkin diminta 500.000 atau berapa. Aku kira 1 juta. Mestinya udah 50.000. Terus aku juga sebenarnya pengen ketawa dalam artian ya ampun remeh banget. Langsung kemana-mana pikiran kita kayak anjir negara gue langsung kayak gitu-gitu loh. Anjir nih si ojol, perusahaannya ojol nih, ini pasti juga dia bilang saya nih harus kerja buat istri sama anak saya, gitulah dia marah-marah terus dia Ngomel aja dia. ngomel. Ya tapi dia pikiran kita jadi kemana-mana kayak aku lebih kayak aduh kita ngapain sih Pak berantem, jadi mending kita lawan aja oligarki gitu loh. Maksudnya jadi ke situ udah gitu. Begitu dia ngomong nominal itu terus Ya ampun. terus ya udah kayak atau kalau nggak mau bayar gitu kita ke polisi aja. Terus aku sama Awan juga aduh ke polisi lagi males gue. Sekarang 50.000. Udahlah gue bayar 50.000 nanti gue bayar polisi nih pasti. Terus yang sedih lagi juga kayak aduh miris banget ya, bahkan ke polisi aja kita juga males gitu, maksudnya sangat menghindari, harusnya kan nggak kayak gitu ya. Sedih lah pokoknya. dari momen itu tuh membuat pikiran kita kemana-mana banget. Kalau untuk aku pribadi aku tuh jadi, kalau aku bilang ke Awan kan, Awan nanya kamu gimana tanggapanmu, gimana perasaanmu gitu. Aku bilang aku tuh udah menduga hal kayak gini tuh akan terjadi ketika dia tuh sering kayak gitu di jalanan, petty gitu. Aku beruntung aja, kita tuh beruntung kita ketemu orang yang nggak minta kita 5 juta gitu loh, atau minta berantem, atau kita dibawa kemana gitu loh, diajak berantem. Kita kan nggak tahu ya orang gitu, kita nggak tahu kita akan berurusan dengan siapa. Mau orang bisa jadi orangnya punya kuasa apa, terus kita kena apa. Aku tuh paling malas kayak gitu, jadinya di jalan tuh udah kita jadi orang kecil, udah nggak usah kelihatan siapa-siapa gitu loh, nggak usah berurusan sama siapa-siapa kayak gitu. Nggak usah marah. Nggak usah marah, dijaga. Dia mungkin abis ini dia juga kayaknya kemarin aku nggak ngedenger kamu ngelakson apa deh waktu di jalan pas kita jalan pulang. Sabar. Oh kamu ngelakson tuh. Tapi nggak ada yang kayak gitu lagi.
Karena dia sering banget kayak gitu petty di jalanan. Karena ya maksudnya dalam tanda kutip bener, karena kalau orang lain salah asal-asalan itu kan nyebelin ya gitu. Karena akan mungkin nyelakain kita juga gitu. Terus itu aku jadi kebayang, kalau misalkan kita kemarin gak ketemu bapak yang ini, terus kita ketemunya malah orang lain yang lebih membahayakan, itu gimana ya. Terus aku membayangkan skenario-skenario gimana Dia cara bawa barang tajam. iya gitu-gitu, atau apa yang sebaiknya kita lakukan waktu itu. Apakah harusnya kita bisa nelpon teman atau apa kayak gitu-gitu, nggak tahu deh. Jadi Ya ampun. kemana-mana lah bayangannya. Gitu guys, semalam ada kejadian itu. Pelajarannya Aku gitu lagi orangnya. marah. Waktu aku masih bawa motor sendiri gitu ya. Ya gitu aku. Kalau ada yang nyebelin ya, nggak bisa bawa berkendaraan dengan bijak itu, aku klakson dia, aku marahin. Dulu ku tegur. Misal ngerokok gitu ya, aku samperin orang ngerokok di motor. Aku samperin. Beraninya. Terus kamu, karena kena aku nggak suka. Iya. Kamu ngerokok, kamu mau ngelukain paru-parumu, kamu aja. Nggak usah ngelukain orang di jalan. Terus? Lagian nggak keren aku. Nah aku tuh sering samperin dulu. Pak jangan ngerokok di jalan, kena aku. Iya ada yang gitu, ada yang pernah juga dia kayak bikin nggak denger aku. Oh, pernah Tapi yang penting aku bilang aja lah. Oke. Gitu. Iya, aku kebayang nih kalau Miti sama Tama nih pasti approach-nya beda dua-duanya. Iya, aku beda. Kalau kalian semalam mengalami itu akan ngapain? Aku tapi akhirnya lebih menurun emosiku di jalan ya sama Dika sih, gara-gara Dika. Karena kan aku nggak bawa motor lagi kan. Terus dulu tapi semua hal ya, misal aku ngelihat orang di depan roknya mau kena trali motor, nggak kenal aku samper. Gitu. Pokoknya apa yang ada di jalan itu karena kalian kenapa-kenapa di depanku itu bisa mempengaruhi aku. Jadi aku samper gitu. Dulu aku prinsipnya kayak gitu di jalan. Sampai pernah dulu lagi di lampu merah nih ya. Kok jadi aku udah nyampe duluan. Mobil ini beberapa detik setelah aku. Nah, makin lama kok makin dempet nih orang. Kok makin agak kerasa panasnya tuh makin dekat gitu loh. Pas aku lihat, udah mau kena. Aku teriakin, woi, mau kena woi. Pas aku lihat nenek-nenek, Aduh, menyesal. Nggak lihat ya, dia nggak lihat. Iya, ya seberapa tajam lah nenek-nenek memperkirakan jarak gitu kan. So, ya Allah Mit, kamu harus berubah sih. Berkat nenek-nenek itu. Karena kan nenekku juga bawa mobil kan. Terus aku, nenekku bawa mobil, terus dia mobilnya gede, mobil Hilux. Nah dulu dia juga parkirnya udah susah ya. Karena kan matanya udah gak jeli gitu kan, tapi gak mau disupirin. Nah udah sering diledek-ledekin kang parkir gitu-gitu. Terus aku jadi ngebayangin itu pas aku, oi udah kena oi aku gitu kan. Terus aku lihat nenek-nenek anjir aku, ya Allah menyesal banget aku. Nah dari situ aku mulai mikir, aku gak apa-apa kalau mau respon tapi lihat-lihat dulu lah siapa yang bisa aku tegur. Tapi makin kesini aku udah gak pernah peduli lagi sih. Makin gak peduli juga orang anjir. Ngerokok aja deh, dikira keren kali ya. Udahlah knalpot jelek, berisik. Gaul. Sebelah aku. Ya kemarin aku juga lihat orang ngerokok di jalan. Ih, gak suka aku. Tapi sama Dika kan, sampai itu. Enggak pernah kan aku kayak, itu sampai itu yang soalnya, dia Dika malah melan. Iya. Suruh sabar. Dia. Kalau kamu bakal gimana Tam? Aku Kalau kamu jadi aku. kalau tergantung nih kayak mana cara, tergantung harus ngeliat visualnya. Kadang-kadang tuh kayak mau, ya itu biasa aku ngeliat dulu kalau misalnya visualnya bapak-bapak kayak aku nggak berani sih gitu. Serem gitu, galak gitu mukanya. Kan gak kelihatan pakai helm. Iya, bukan bapak-bapak. Oh, ya mungkin Ini bukan mau stereotip tapi kayak tatuan sampai tangan. oh agak serem ya. Iya, Gini. dia. Kenapa? Sorry.
Iya kayak gitu deh, itu dulu. Kalau aku tuh merasa, aku kan jadi bayang-bayang kalau aku gitu gimana gitu. Tapi aku punya background lah kalau tentang di jalan gitu. Pernah ada yang kalau misalnya aku sendiri, kayaknya rasanya aku lebih siaga gitu karena aku belajar dari temenku waktu dulu tuh dia siap sedia kayak di mobilnya dia ada spray apa? Oke. Spray Paper spray itu. pepper spray. Terus aku ngelihat dia misalnya habis jalan di mobil dia langsung ganti baju gitu, langsung kayak nggak pakai, misalnya dia tadinya pakai yang agak kebuka, dia langsung ganti. Terus setelah itu dia ada siapin juga yang kayak apa ya, kayak semacam yang kecil, yang benda tajam kecil gitu loh. Oke. Aku dulu tidak ngeh, Kayak pocket knife gitu. iya ya Oke. pocket knife gitu, dan dia siap sendiri gitu di mobil. Aku waktu itu nggak ngerti, tapi habis aku bertanya kan, karena kebetulan pas lagi main bareng, dibilang ini buat aku jaga-jaga. Sebelumnya aku nggak kayak gitu ya, aku hajar-hajar aja gitu di jalan. Aku pernah ditabrak kok mobilnya, yang misal aku lagi parkir, mobilnya di depan mundur. Itu aku omelin, aku kayak suruh bayar, emang aku jadi orang yang suruh bayar. Suruh bayarnya lumayan gitu kan, soalnya dia nabrak. Tapi setelah aku belajar kayak gitu, aku jadi lebih, oh iya ya kalau cewek aku Harus merasa lebih ekstra ya jaga iya, dirinya. aku jadinya lebih hati-hati. Jadi tergantung kondisi. Aku kalau sendiri aku lebih nggak gimana-gimana gitu loh. Iya, aku lebih kalem. Paling banter tep gitu aja, apa ngekosongnya tet udah selesai gitu. Tapi aku juga pernah ada di situasi dulu tuh kita lagi mau jalan. Aku sama mantan pacarku lagi mau jalan. Terus itu kondisinya macet banget di Jakarta, kan macet parah di Tanah Abang nih. Dia ngeklakson kayak gitu juga, tet gitu. Terus ada kena ke si, aku nggak tahu, kayaknya itu premannya deh. Si premannya itu marah. Terus aku nggak nyangka reaksi waktu itu pasanganku, dia keluar dari mobil gitu. Terus mereka berantem. Apa lu gitu. Mereka berdua di situ, terus jadi kayak pada ngumpul preman-premannya. Aku takut banget situasi itu tuh. Hah, terus ini mau ngapain di depan? Bener-bener udah aku bilang nggak usah. Tapi dia tantangin gitu loh. Terus aku ada ngeliat orang pegang senjata tajam. Jadi akhirnya yang kulakukan adalah aku klakson kenceng-kenceng, aku suruh masuk. Kalau enggak tuh aku takut kenapa-napa. Jadi hal itu tuh bikin aku nggak boleh kayak gini gitu loh. Ngapain marah-marah gitu loh. Karena itu lumayan, habis itu aku terdiam. Habis itu aku kayak aduh, aku nggak mau nih punya pasangan marah-marah kayak gini di jalan, bahaya banget rasanya gitu. Ya jadi hati-hati ya. Paling kalau kelepas nggak pernah yang ekstrim sih, nggak berani aku karena pernah ngalamin. Berarti kamu kalau misalkan di posisiku, kamu akan melakukan hal yang sama gitu. Maksudnya kayak Minta maaf deh gitu. minta maaf deh, gitu. udah selesai Aku deh, selesai ngebayangin, gitu. aku kebayangin dua skenario ya. Ketika mungkin kayak gitu, mungkin aku tidak klakson. Ketika aku ngelakson, misalnya aku melakukan reaksi yang kejadian, sama nih, udah kejadian, aku akan lebih gede bacotnya. Kamu kan lebih gede bacotnya. Iya, aku akan lebih gede sih. Oh, oke. Bapak gimana? Bapak mau lebih gitu aku. Oke. Oh. Melindungi aja sih. Tapi Ya, kalau ya, aku tahu dia misalnya punya masa gitu kan, tergantung background mereka. Iya, aku juga nggak tahu dia punya teman-teman di situ apa enggak. Karena aku tahu misalnya yang teman-teman ojol gitu, dulu kan aku pernah jualan juga. Mereka memang mohon maaf kadang-kadang lebih berani. Iya. Karena ada teman-temannya. Iya, Aku pernah ada yang diancam bisa juga. belain ya. Aku pernah Iya. diancam. Saya kirim ya ke grup saya bisa panggil. Kondisinya lagi di depan rumah aku takut lah. Buset, Bisa nganterin di ke depan rumah. dia tahu aku di mana. Iya, rumahnya di Nah, mana. tergantung lagi gitu loh. Ya, Tergantung ininya ya. orang-orangnya gitu. Tapi untuk melindungi diri kadang-kadang kita Mending ditahan gitu. enggak Belain diri ya. belain diri gitu loh. Maunya apa gitu loh. Gitu sih, tergantung jadi. Aku bingung banget karena aku adalah tipe orang yang kamu juga kali ya, yang nggak suka. Ada orang-orang yang ngelawan gitu.
Kamu ngomongin aku? Mbak Intan, aku kebayang ini sih kakak iparku, tapi bener kayak kamu juga sih. Iya bener kan, Mbak Intan juga kayak Minty. Kayak aku takut konsekuensinya itu sih aku, karena aku nggak tahu dia tuh bakal marah sampai mana. Iya, Terus Dan dampak setelah itu dampak setelah apa itu gitu akan ya? kayak gimana. Terus kan ya udah bayar kalau saya panggil polisi gitu. Terus pas aku kayak iya Pak, terus aku mau ngambil tasnya kan digantungin di depan motor. Aku mau ngambil, sama dia udah mau diambil dulu tuh. ya Terus iya, aku nggak tahu, udah semakin tolong aku semakin kayak gitu aku. terus abis itu aku tahan gitu kan, aku jangan Pak gitu. Terus aku ambil, iya Pak ya Pak, aku keluarin dompet, aku buka, set. Ini anak cuma punya 100.000 lagi nih Awan, nggak ada pecahan. nggak ada pecahan. Terus kayak, Pak ini ada 100.000. Terus aku kayak Ada 50.000 nggak gitu? Balikin. Enggak sih, nggak minta balikin. Aku cuman kayak, Pak semoga ya semoga ini berkah, semoga istri anak Bapak sehat, semoga tidak ada kejadian-kejadian yang kayak gini lagi, semoga kita nggak pernah ketemu lagi kayak gitu kan. Terus pas dia kasih 50.000, pas 100.000 sorry, pas dia ambil 100.000 dia langsung diam udah. Terus mukanya udah nih gitu, Dibalikin kuncinya. udah selesai. Terus aku sama Awan keluar dari situ, wah ya, kita langsung anjir apaan tuh barusan kayak gitu. Tapi dari sisi kayak misalnya mengetahui dia minta itu aku sedih sih. Kayak keras banget hidupnya. Keras banget, tapi iya. bahaya buat kita. Tapi aduh kenapa dia begitu ya gitu. Iya, aku juga langsung mikir, ya udahlah, aku sama Awan nih hidupnya enak banget. Kita tuh beruntung banget, banget. Meributkan apa ya? 50.000. Jadi aku kayak, iya 100.000. Aku kurang sedekah kemarin itu. Tapi aku tetap nggak suka sih cara dia. Mau dia butuh uang kayak dia nggak punya uang kayak cara dia kayak gitu, tetap Salah. nasihatin dulu dia. Ya mungkin tambahannya iya, dinasihatin ada deh. nasihatnya ya. Kayaknya itu dah. Iya aku butuh Nggak usah sih. kayak gitu. Maksudnya Pak, iya aku tahu kamu kaget. Ya aku juga kaget Pak. Itu respon tubuh aku karena aku kaget kamu tiba-tiba nyelonong muncul. Mana aku tahu? Aku persis ngomong kayak gitu. Iya ngomong kayak gitu. Tapi dia nggak mau dengerin Dia kan? nggak mau dengerin. Dia bilang enggak. Apa maksudnya enggak? Jadi ketika berargumen dia nggak mau. Nggak mau dengerin. Nggak mau dengerin. Udah langsung Terus kan dia bilang buat anak istrinya. Terus aku bilang, iya Pak saya juga ini lagi mau kerja buat anak istri saya gitu. Terus dia kayak enggak. Kayak gitu. Jadi emang nggak bisa. Dan aku tuh nadanya udah rendah ya, udah kalem gitu. Jadi memang bukan. Iya. Ini udah bukan masalah argumentasi. Ini udah masalah dia mau minta uang dari gue. Iya, Dia udah kayak marah gitu. nih. Iya. Jadi kita tuh nggak bisa kayak nyalahin dia gitu. Dia tuh udah nggak bisa terima itu gitu. Nah pikiranku kan, jadi pikiranku mana-mana nih sekarang. Aku tuh nggak tahu, banyak banget hal yang kayak gitu-gitu tuh, banyak banget aku curiga yang kayak gitu-gitu. Dia sengaja nyelonong lah buat emang tempat dia minta uang. Iya. Dan itu bisa banget terjadi Iya. sama orang-orang yang kayak gitu. Iya. Jadi kadang-kadang aku lebih sayang make rasa ibahku untuk kejadian-kejadian kayak gitu daripada apa ya? Daripada empati dalam daripada, ya. daripada bukan. ya kasihan, kasihan. Apa ya lawannya iba apa? Nggak ibah. Lebih mending iya enggak iba. Iya betul sih. Lebih mending Lebih mending tega Tegas. tega gitu, karena banyak banget mereka tuh suka bikin kayak gitu. ya Ya ada sih yang model-model sengaja nyari gitu. Sengaja Nyari ribut. iya. Tapi respon kalian dengan merendah. Iya wah rendah banget aku udah. Iya, dan itu bagus juga sih. Takutnya dia punya barang tajam kan kita nggak tahu. kita Ya. nggak tahu. Soalnya dia seberani itu teriak-teriak. Iya teriak-teriak dan triggering banget di teriak-teriak tuh. Aku Yes. ngerasa Di pinggir jalan lagi. Ih males banget. Gelap ya. gelap. Iya itu sih. Aku denger orang teriak-teriak kayak gitu.
langsung pengen nangis aku kayak gitu. Iya kebayang. Wah, pernah nggak aku pengen- nggak di enak depan banget tuh. di dekat rumahku ada pacaran, Mm-mm. ceweknya lagi dipukulin sama pacarnya. Ya ampun, kamu lihat? Oh, aku ikut Oh, nimbrung. aku ingat ini ceritanya. Aku pisahin. Aku teriak-teriakin cowoknya. Yang kamu nggak ada urusan Jijik, kamu. aku bilang. Iya iya. Jijik, kamu kira keren kamu kayak gitu. Iuh, aku gitu-gitu. Keren banget sih kalau bisa gitu. Berani meeting. Tapi abis itu aku malu lah. Kan aku suka gitu, bertindak aja dulu, mikirnya nanti. Abis itu aku pasti dalam rumah dibilangin mamaku, kamu ngapain tadi? Kasian lah cewek. Cewek kan lebih lemah ya ininya, fisiknya, tenaganya. Dan cewek itu tuh kelihatan dia takut. Mungkin beda lagi responku kalau cewek itu berani ditantangin sama dia. Itu tuh dia lemah, dia cuman diam, dipukul-pukul, Nggak bisa ngebela toyor-toyor, diri, nggak bisa ngebela kelihatan. diri. Terus aku ngerasa bersalah aja, aku lihat terus aku cuman Ya, diam. diam aja. Tapi sekarang aku nggak segitu lagi sih. Eh, Yang nyanyi nyalin gue. Malu banget aku. Tapi jadi heroik gitu gak sih? Enggak. Oh, Bukan enggak ya? itu tuh, enggak mau. Kamu tetap gak mau gitu? Enggak mau. soalnya itu resiko kayak mana ya? Atau kalau aku pribadi karena suka baca berita-berita ini tuh loh, kadang-kadang serem itu. Nah dulu tuh aku nggak mikirin itu, maksudnya mikirin dampak Berani jadi aja. orang ketiga gitu loh. Aku juga gitu dulu, aku berani. Aku marahin kan kalau misalnya dia nabrak atau apa gitu. Tantangin. Iya, sejak aku ngelihat Kejadian itu ya, kamu ngalamin itu ya. anjir dia keluar begitu langsung preman-preman itu pada Bisa ngumpul. muncul tiba-tiba gitu ya, Iya, geng-gengannya. megang. Ih itu ngeri sih. Iya, aku merasa kayak gitu-gitu tuh bener-bener untung-untungan banget. Iya Kita ketemu orang yang gimana tuh. Ini belakang lagi rame banget nih ngomongin yang semalam nih. Iya. Kamu? Oh kalian punya podcast sendiri rupanya. Kalian lagi ngomongin yang semalam Jadi juga. Iya. kru kita yang ada 15 orang ini lagi ngobrol di belakang. Serius banget, ternyata mereka punya podcast juga guys. Kita tunggu ya. Kita tunggu versi POV yang di depan. POV yang di depan. Kamu ada yang mau kamu tambahin lagi nggak? Mau cerita lagi nggak? Sini aja, sini. Sini deh. Oh ada beberapa. Oh tadi kayak semalam kamu ngerasa sini. Gak apa-apa. Di sini aja aku. Oh kamu bilang ke aku udah mulai pancing down nih gitu kan. Oh iya, kayak kan kemarin kan berarti salah satu obrolannya. Oh, aku bisa lihat. Masuk nggak? Masuk sih, masuk. Aku gini enak. Udahlah nggak apa-apa. Nggak apa lah, yang penting suaranya Sepotongan masuk. aja. Sepotongan aja. Kayak salah satu diskusinya kan berarti aku di masa depan gimana ya, kayak aku kan sebenarnya pengen sama kayak Miti, kenapa aku klakson karena aku pengen tahu dia salah gitu. Kasih Biar dia nggak semena-mena kayak gitu. Nah, cuman yang kejadian semalam itu buat aku berpikir kok aku udah mulai petinya tuh ke orang yang salah gitu, ke elemen masyarakat yang salah gitu. Karena kok aku merasanya pancing down ya gitu. Kok aku merasanya oke, dia memang salah gitu ya. Tapi kelakuan dia tuh bukan sepenuhnya salahnya dia gitu. Nggak kan. pantas kamu begitu. Mungkin akan bilang ke Lintang kalau misalkan yang kayak gitu adalah orang-orang misalkan mobil atau moge gitu ya. Maksudnya tanpa mendiskreditkan mereka gitu ya. Tapi ketika keributan itu terjadi antara aku dan orang dengan elemen masyarakat yang itu, aku mungkin akan lebih kayak Lintang pulang dulu ya. Kamu gokaran aja pulang, ini aku mau panjangin kayak gitu. Mungkin akan kayak gitu tuh, tapi aku merasa salah banget ketika ya ini orang emang lagi cari duit gitu, lagi di jalanan gitu ya. Dia tiap harinya emang di situ gitu. Aku emang sering banget sedih sama kejadian-kejadian di jalanan, kesalahan-kesalahan orang gitu misalkan. Apalagi orang ini yang 24 jam misalkan gitu ya di jalan gitu ya, betapa dia kesalnya juga gitu. Oh iya. Waduh, ngaruh banget bener. Jadi kayak oke, mungkin aku pribadi mungkin gak akan bisa menghilangkan peti aku gitu ya kepada pengendara yang ngasal gitu. Yap. Cuman mungkin aku akan milih sih gitu, yang akan aku klakson siapa gitu di masa mendatang gitu. Dan yang jelas itu bukan
working class yang ojol kayak gitu sih. Mungkin itu ya. Ya. Karena kayak gitu tadi kayak kenapa sih kita berdua berantem gitu. Rasanya tuh kayak gue sama lo tuh kita tuh sama-sama buruh aja gitu. Sama-sama buruh gitu. Jadi harusnya enggak gitu. Harusnya kita enggak berantem. Gitu. Menyesalkan keputusan split secondmu. Iya, sudah Itu aja sih. Kalau aku klaksonnya tuh gitu ya nggak apa-apa sih. Iya. Gitu. Jadi mungkin kayak oke, besok aku cuma kayak gitu deh gitu ya. Klaksonnya jangan terlalu 2 kali deh gitu. Langsung tindakan kalian tepat loh guys. Iya. Iya. Kalian gak emosi. Iya benar. Down. Pukul itu lebih banyak penyesalannya lagi. Iya. Iya. Bukan itu gara-gara lintas itu berubah menjadi lebih kalemnya. Maksudnya kalau aku masih Yang dulu. Iya waktu keluar dari situ aku kayak bener pertama yang aku bilang kawan, makasih ya Wan kamu nggak emosi gitu. Aku malas sih kalau kamu emosi, aku males. Iya, panjang urusannya. Boleh sini dong. Mik atau enggak? bisa dikat. Bisa dikat ya. Ini agak Miknya aja miknya. malu sih sebenarnya kan. Heeh. Langsung nggak? Tunduk sedikit aja. Kamu mau gitu nggak? Kayak awan tadi. Kayak awan tadi. Gini, oke. Jadi sebelum pandemi itu aku juga kejadian kayak gitu di deket Tamsis. Kamu udah tahu? Nggak tahu kok, aja. Yang mana jadi? Waze ya kan? Udah bisa telepati dia. aku mau nebak yang mana, tapi yang itu gitu. Di perempatan Tamsis itu kan ada SPBU itu kan, perempatannya agak gini gitu, belok gitu kan. Nah di situ tuh ada bapak-bapak tuh nyalip aku pas di tikungan, kan udah salah sebenarnya kan. Abang-abang gitulah nyalip gitu. Terus aku mungkin refleks ya, woi gitu. Woi, jago bro. Woi gitu, refleks aja sih saya karena kaget kan. Iya kaget, emang refleks sih emang. Iya. Ternyata orang gede banget guys. Terus dia langsung, ngapain lo? Mikir lo sini. Berantem gitu. Diajak berantem. Waduh. Enggak, saya buru-buru kan. Kamu langsung cabut bisa. Cabut lah. Oke, Dia oke. udah ini ngajak berhenti gitu kan. Gila gede banget. Enggak. Kenapa kok enggak ini? Woi, pas dia ngeliat, woi lah. Sambil nyanyi woi lah. Waktu itu badannya masih kurus banget kan, kebayang nggak yang waktu? Yang video itu. Gini. Terus kayak, woi. Oh itu masih dulu. Oh masih ada suaranya gitu. Oh kan. Woi. Nyobain apa nggak tahu. Yang ceritanya yang pernah juga tuh aku di-wain orang gitu. Gimana ya? Ingat yang di jalan malam-malam. Yang mana ya? Kamu sering banget pasrah ya soalnya. Yang mana ya? Jadi kan waktu sini. Iya. Sini. Oh dia juga, aku juga lah mau muncul gitu. Jadi tuh gini guys. Agak dulu bisa tak? Kayak Bayu tadi kayak awan. Jadi kan pernah waktu itu kita kayaknya pulang dari Pamela ya. Dari Pamela gitu. Atau ambil laundry ya. Nah habis itu aku bawa motor, tiba-tiba di belakang aku ada suara. Bung! Gitu kan. Wih teriakin aku kah? Gitu kan. Atau dia nyebut goblok apa gimana gitu. Iya kan? Masa aku sebutin? Iya. Jan, yang di depan Jan. Oh, jancu. Oh Janjo. Oh iya gitu. Ku kejar kan. Langsung ku kejar. Sama Miti. Ku kejar. Waduh. Wah, lu bilang apa tadi? Ku kejar kan. Weng. Set. Pas aku lihat dulu, dia ngebonceng anak Istrinya di belakang. istrinya, Anaknya ternyata di depan. anaknya di depan nggak kelihatan. Pas kulihat lagi orangnya, set. Ini mohon maaf ya, bibirnya sumbing. Dari situ aku langsung, anjing kasihan dah. Belok. Sama Dika tuh. bukan. Pertama itu sebenarnya itu di pikiran dia setelah beberapa saat. Tapi sebenarnya keputusan dia pas mau deket, udah mau deket gini, baru kita lihat anaknya. Itu tumben banget. Dika biasanya kalau ketemu orang nyebelin kayak gitu, dia pasrah. Cuman waktu itu biasanya dia kan kayak
dah lah gitu. Nah gara-gara bapak itu maki soalnya, jadi itu kepancing ya Dika. Aku kaget, yang denger cuman aku, kalimat katanya, Dika cuman denger gitu. Dika nggak denger kata-katanya. Dika jalan aja, terus aku bilang, aku kaget kan dimaki gitu. Jadi masa dia bilang gitu? Bener dia bilang gitu kata Dika. Iya. Weng, dia gas gitu, weng. Pas udah mau deket aku bilang, kamu ngapain yang aku gitu. Enggak. Enak aja dia maki-maki orang gitu. Udah mau deket, baru kelihatan tangan anaknya, di depan ada anak. Aku bilang, yang ada anak kecil, dia bawa anak kecil. Terus Dika bilang, mau disamper gak jadinya? Kata Dika gitu. Menurutmu gimana? Gak usah lah, aku bilang ada anak kecil gitu. Terus Dika tetap penasaran, mungkin akhirnya dia mungkin nurunin emosi, tapi tetap dia mau bilang kenapa maki kayak gitu, mungkin ya dengan intonasi yang lebih pelan. Tapi pas dia makin dekat, terus dia ngelihat keadaan bapaknya, dia mundur sendiri gitu. Nggak usah deh, yang kasihan gitu. Pantesan Gitu. suaranya tuh nggak jelas. Iya. Tapi aku dengar Oke. bapaknya. Enggak, udah gila lo, enggak. Lebih cempreng belakang. Atau istrinya. Aku pernah juga di cacu gitu. Wuih. Tapi aku melengos aja sih, tapi aku ngomel di sendiri. Sendiri. Sebel sendiri. Gak berani. Tapi aku bilang, nanti gue samperin lu ya. Sampai pergi menjauh. Enggak gini, kan gas mana sih? Gas sebelah mana sih? Kanan ya? Nah, Kanan. kanan. Samperin lu ya. Tapi makin lepas gasnya. Kurang ajar deh Pak. Beda jalan. Iya. Belok kiri. Ya Allah. Gitu lah, di jalan ada aja dah. Udah aja jalan. Ya. Hati-hati apa ininya Intinya mah ya hati-hati di jalan. Mungkin yang bisa teman-teman nonton dan mendapatkan pelajaran dari sini adalah itu kalau saran dari Awan, ngelihat dulu orangnya gitu kan, ngelihat peran dia itu lagi ngapain gitu ya di jalan itu. Terus mungkin juga bisa lebih bijak menanggapi merespon kejadian itu. Kata aku sih latihan refleks guys. Latihan refleks. Iya. Refleks berkendara yang aman gitu ya. Iya. Kalau aku ini lagi-lagi dapat pelajaran ini sih, aku diingetin lagi kalau kita nggak pernah tahu orang lain itu kayak gimana hidupnya gitu. Sama ya, kalau misalkan mau dinyambung-nyambungin sama kayak misalkan orang internet ngomenin caramu berpakaian itu, caramu memakai jilbab. Kita nggak akan pernah tahu gitu orang lain itu udah ngelewatin apa gitu. Dia itu kan punya lingkungannya sendiri, bubble sendiri yang mungkin aja nggak tahu lah kita, ya intinya kita nggak tahu lah. Intinya kita nggak pernah tahu lah sepenuhnya orang lain gitu. Jadi Yang dilalui ya. nggak usah, jangan sembarangan lah, sembarangan iya, benar. bersikap sama orang lain gitu. Bahkan di posisi kita benar pun ternyata nggak bisa sembarangan ya, apalagi kalau di jalan kita nggak punya barang yang bisa ngelindungin kita pun, ya emang harus hati-hati. Stay safe. Langsung mikir orang itu hidupnya gimana ya? Iya. Jangan uang yang dikasih itu Uang yang dikasih. Benar-benar buat makan hari itu ya. Bisa jadi. Iya. Karena banyak banget yang kayak gitu kan. Makanya hal itu yang bikin dia jadi kepepet nyari uang di jalan. Desperate banget gitu, dia kelihatannya desperate banget. Butuh banget yang penting duit. Iya. Aku bingung tuh. Aku merasa duit adalah masalah paling gampang, tapi juga itu masalah yang paling bisa bikin banyak, ribet paling bisa bikin ribet gitu. Duit itu
Iya, di satu sisi duit bisa dicari lah, ada lah, mau ngapain juga ada tuh duitnya pasti. Tapi juga itu yang bikin kita semua berantem. Duit sensitif banget ya. Duit sensitif banget ya. Wow. Ih, semoga bapaknya sehat deh. Ya semoga bapaknya sehat dan jangan gitu Semoga lagi ya berkah, Pak. Kalau gitu ya. bapak ini nonton, mungkin siapa tahu bapak cari tahu ya. Ya, Atau soalnya aku ngerasa nggak mungkin ya, tapi ya kalau nonton ya tetap. Pakai merch Moron Mambel soalnya kemarin awan. Ada. Wow. Oke deh. Oh iya yang cepat yang ya. ini Coklat, yang panjang. Terus pakai masker nggak dilepas sama dia. iya aku lupa. Harusnya aku lepas sih, kayak itu mungkin bentuk kesopanan juga kan kalau ngomong sama orang harusnya dilepas. Ya karena Iya. kamu lagi panik. Iya aku panik sih, aku panik. Aku kebayang sih kamu gemeternya. Oh, deg-degan aku. Deg-degan. Terus mana aku juga itu pasti ngomongnya pasti aku belibet sih. aku tuh pengen di satu sisi aku pengen harus stay in karakter gitu. Iya. Harus stay in karakter, aku tuh harus merendah, udah biarin aja gitu. Kita dikatain apa diapain biarin aja. Di sisi lain aku pengen Diam enggak? ngomong apa sih gitu. Ngapa sih begini amat kayak repot banget hidup lo, apa enak gitu tapi Langsung aja. harus stay in karakter, harus berperan gitu. Tapi kalian jadi media dia rilis juga sih. Media dia rilis. Iya benar. Mungkin ya. Tidak semenyebalkan itu dia rilis dia. Oh, banyak masalah kali dia bener. Lagi mikir Iya tuh kan. pasti. Ya nggak tahu itu betul apa enggak, tapi maksudnya kalian juga jadi Makanya- penolong dia lah kemarin. Makanya kan pas dia nerima malah dia minta 50 dapat 100 gitu kan. Nerimanya langsung Udah selesai. Kaget juga kali ya? kaget ya pasti. Banyak. Atau jangan-jangan gini. Wah, Harusnya gue minta lebih. harusnya 500 gak sih? Mungkin. Apa kedikitan? Aduh, enggak lah. Tapi aku cuma bingung lalu kenapa nggak mau pegang cash? Oh bukan. Abis aja kayaknya. Oh bisa aja. Semalam. Oh alah. belum sempet ambil lagi. Oh aku kira sejak itu aku tidak akan mau pegang cash semua. Aku terus aku pikir apa kita simpen duit 100.000 palsu aja udah. Cat banget. Seru sih tapi itu. Enggak pas kita kasih. Ketipu. Lupa ternyata tuh yang mainan tuh yang Bukan yang ada talinya tuh loh. Yang ada talinya seru banget. Tonjok sih itu. Ditunjuk bener sih kita. Seru banget tapi. Sama. Polisinya lu kalah dia. ya udah kalah Bilang kayak, mas. kalah telak. Mama untung kemarin juga aku pakai merch Taylor Swift itu kan mahal ya. Untung dia nggak lihat lah mungkin ya. Heeh. Untung motor aku Menurut sih dia Supra. nggak ngerti ya. Iya. heeh. Ya untung. Iya enggak. untung Dia dia nggak nggak ngerti. ngerti. Tapi kayak kalau diperpanjang terus ada teman-teman ojolnya terus ngerekam. Gitu. Iya. iya. Terus bisa ketahuan gitu kan. Nih sendalnya bagus, apa bagus. Ih, aku nggak mikir itu, langsung kelihatan moral mampus lah. Anjir. Bareng-bareng juga sama kita. Oh. Kalau bareng-bareng Wah, kita keroyok sih bapaknya. Iya udah habis dia Iya, ngomel. udah habis ya. dia tuh kayak jangan enggak dikeroyok. Kita maki-maki. Iya. Kita pernah ngeroyok orang ya di kosan gara-gara dia. Lagi miti, wah miti. Jadi gini, mbak-mbak di kamar lain. Astagfirullahaladzim, aku nggak ngerti ya dia pesen makan, tapi mas-masnya malah jadi mbak-mbak ini dulunya dia kamarnya di nomor 13 anggaplah ya. Di nomor 13 lalu dia pindah di kamar lantai 1. Kamar 13 itu di lantai 2. Di lantai 3 bareng aku. Nah, tadinya dia di situ. Habis itu dia pindah di lantai 1 kamar aku lupa. Nah, di ojol itu kan ada detail tempat nganternya. Masih 13 dia nggak ganti. Nah, waktu itu aku nggak tahu dia punya transaksi di balik mesen itu, dia punya transaksi di lain itu ya. Nah, mas-mas ini langsung naik ke lantai 3. Ngetuk, pas anak kamar itu buka, nyelonong masuk. Seakan-akan udah janjian. Waduh. Jadi mas-mas itu langsung masuk. Orang di kamar 13 ini kaget, Bingung. teriak. Ngapain? Aku dengar. Keluarlah aku. Ada apa? Anggaplah namanya Cici ya. Ada apa Ci? Kok Cici jadi kayak belanja ya?
Ayu, anggaplah Ayu namanya. Ada apa yuk aku gitu. Kata si Ayu, gak tahu dia nyelonong masuk. Dia panik, dia nyelonong masuk, aku gak pesen apa-apa. Terus si mas ojolnya dengan pede, tadi kamu pesen. Terus dia kasih lihat orderannya, emang ada orderannya. Tadi kamu pesen, dia juga udah gugup tapi gugup bego gitu. Tadi kamu pesen gitu. Dia kasih lihat. Jadi yang dia kasih lihat bukan orderannya, tapi chat dia dalam orderan. Aduh, panjang tuh orderannya. Enggak, bukan namaku, bukan aku. Tapi kamarnya 13, dia bilang gitu. Bukan aku. Terus namanya kan ada tuh di situ. Ternyata yang udah pindah di lantai 1. Wah, gara-gara yang lantai 1 ini belum muncul, dia nggak tahu. Mungkin dia ketiduran. Penjaga kosnya kan naik. Kenapa ada ribut-ribut apa ini? Ini ada nyelonong masuk, dibongkar lo tasnya. Tasnya uang cash banyak banget. Waduh. Si mas-mas ojol ini. Uang cashnya banyak. Disitulah kondom banyak banget dalam tasnya. Wah, aku panik tuh lihat kayak begituan kan. Ku marahin dia. Pengen ku cekek rasanya, pengen ku cekek, ku marah-marahin. Panik dia, aku tanyain siapa yang order, apa kamu, maksudnya kamu apa, ini bukan kosan kayak gitu, aku gitu masalahnya kan. Nggak bisa jawab dia, akhirnya dibawa kantor polisi. Wah. Panjang banget, akhirnya ke kantor polisi. Sama Dan yang akhirnya di bawah. ketahuan yang lantai 1 itu ternyata ada transaksi lain gitu. Serem banget kayak gitu. Nah makanya aku nggak semuanya ya, itu kan oknum ya, tapi ya kayak gitu-gitulah. Mereka suka, akhirnya kan jadi ojolnya jadi punya nama jelek ya, gara-gara dia sengaja pakai aplikasi itu buat biar punya transaksi lain. Tuh kayak gitu, pengalaman itu gak enak banget tau di memoriku. Iya itu one of a kind, tapi waduh bisa begitu ternyata ya. Serem banget. Akhirnya ke kantor Unik polisi. banget. Iya. Panjang. Dan alasannya dia mau skripsian. Kan gak masuk akal ya. Mau skripsian. Dia kan skripsian tasnya banyak banget uangnya. Cashnya banyak banget. 100-an gepol-gepol gitu. Sama, iya aku sama kepikiran juga yang semalam itu. Padahal Wan, kita ini berdua loh Wan, dia sendirian, kita bisa pegangin dia. Digelitikin. Itulah guys, cerita hari ini. Itu adalah tema misteriusnya. Wow. Yeay. Cukup menarik gak? Menarik banget. Menarik. Iya. 2 jam? Enggak, sejam kok. Oh, Itu 2 jam setengah. sejam tuh. Tertarik. Iya, aku tertarik Oh iya, melihat masih ada pandangan game. kalian soalnya. Astaga. Sekarang saatnya kita mengeluarkan game pro. Aku kira kamu milihin, enggak tah? Itu. Oh gitu. Ini yang aku exclude yang pertanyaannya kayak Oke. Ini adalah aku jelasin sedikit ya. Jadi dari kemarin kan kita pakai kartu pertanyaan tuh. Nah sebenarnya aku dulu pernah bikin juga pertanyaan-pertanyaan sendiri. Aku print, habis itu aku, ada satu jatuh. Oke dah. Aku print, aku gulung-gulung, aku masukin sini buat kita main-main sendiri gitu. Itu sebelum kita punya game pertanyaan itulah. Terus kita mau coba pakai yang di sini yang aku cari-cari pertanyaan sendiri. Karena tadi ada satu yang jatuh. Sorry banget ya yang mendengar audio mungkin nggak ngerti dari tadi aku ngomong ini itu. Ya begitulah. Jadi ini intinya baru aku ingat juga aku. Aduh, dia tuh. intinya aku sedang mengambil pertanyaan random guys. Oke. Ini pertanyaannya adalah apa fashion atau gaya rambut masa kecil yang sekarang bikin kamu malu tiap lihat fotonya? Aku boleh jawab duluan? Boleh Karena lah. aku ingat itu adalah Fashion atau gaya rambut? Gaya Berarti rambut bisa kan? pilih fashion atau gaya rambut. fashion atau gaya rambut. Yang aku malu sih ya, meskipun semuanya pada waktu itu melakukannya adalah polem itu sih, yang rasanya kelihatannya lepek banget aja. Polem Tapi keren Masa zaman kecil itu. apa remaja sih? Ya, masa kecil aja lah ya. Masa kecil ya. Itu kecil kan, remaja itu kecil kan sih? Masuk lah ya. SMP. Iya, aku SD SMP tuh, kecil. SD SMP tuh kayak gitu, polem. SD lah, SD. Itu. Lucu banget. Aku kecil botak. Ya iya sih. Aku juga. Aku juga sih kebetulan. Enggak, sampai 5 tahun. Oh, sampai 5 tahun botaknya. Cepak rambutnya nggak mau tumbuh. Nggak mau tumbuh rambutmu? Iya.
Bukan dipotong gitu. Bukan dipotong. Jadi kayak dia rambut kayak Dika doang gitu. Oh. Tapi lebih tipis lagi rambut Oke, bayi. oke. Oh. Sampai 5 tahun. Wow. Bukannya sampai SMA ya sampai gitu. Nah, itu beda lagi. Itu tragedi. Itu tragedi. SMA rambutnya Skrillex. Keren banget. Nah, Ini fotonya. Gini. enggak ada. Terus enggak ada sih, udah cuman kayak gitu. Botak. Malu tiap lihat fotonya. Enggak. Enggak. Aku sebenarnya juga ngerasa, malu-malu banget lucu sih. banget, kangen aku. Walaupun aku gak ingat juga ya. Kangen. Kangen ininya, kangen masa kecilnya kan bodo amat ya. Nggak ke masa kecilnya. Iya. Kamu apa, Tam? Aku punya. Oh, kamu punya, mau diliatin sama dia sekarang gak? Ih, tumen banget Tama mau liatin. Enggak. Keren. Gak apa-apa diliatin ke kamera aja mending. Biar gak HD. Itu kamu. Coba lihat. Lucu banget. Aneh banget. Oh, aku udah lihat itu. Lucu banget. Itu kan zaman yang kayak Monirina Zubir itu loh, yang depannya gini. Lucu banget, kasih lihat. Gak mau. Oh, gak boleh. Kepindah. Oh, Ke slide. kok ke slide sih? Zaman Mirip-mirip sih. Apa ya? Dikasih lihat beneran. Oh iya. Apa? Inilah pokoknya. Sampai 5 tahun Bob guys. gitu. Dia gak ada rambut. Zaman dulu. Yang Bob. Oh, aku jadi inget lagi. BTW. nambahin yang tadi kejadian itu, kejadian unik motor itu adalah oke. Jadi itu aku merasa hidup aku tuh lagi di sini nih. Aduh, semua bisa aku kontrol. Yang nggak bahagia aku hempaskan. Semua yang aku lakukan yang aku seneng. Nah, tiba-tiba ada turbulensi yang kayak gitu. Yang sebenarnya mungkin bagi orang awam ini kayak ya udah normal aja keseharian. Mungkin bagi orang Jakarta ini normal aja ya. Tapi aku merasa terguncang aku sejak semalam itu. Oh, lupa aku ternyata ada dinamika seperti ini ya. Tapi dunia kalau ini, gitu. dibentak orang random gitu sih, ini sih kayak anjir itu Iya, berasa unik banget. kan. Iya. Tremor gitu. Mungkin tapi kalau di Jakarta Ngebayangin aku, iya. ada orang-orang yang setiap hari hidupnya mungkin sama bosnya emang suka teriak gitu, atau sama siapa orang di rumahnya yang emang suka kayak gitu. Jadi aku juga lagi jadi ngebayangin juga, wah kejadian semalam itu jadi jauh-jauh banget nih pokoknya. Jadi ngebayangin, oh ini yang dirasain sama anak-anak Gen Z gitu, atau yang ke bawah-bawah lagi Alpha gitu. Ketika hidupnya mereka tuh udah enak nih sekarang, udah jauh lebih nyaman gitu. Jadi ketika ada turbulensi yang sedikit begini, mereka akan ngerasa banget kedampak gitu, kedampak langsung banget. makanya kan sering kayak wah Iya, mentalku nih kena Iya, iya. nih gitu. Break dulu. Itulah. Gara-gara shock ya. Gitu. Ya begitulah teman-teman ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Makasih banyak udah denger, udah nonton. Boleh kalian share kalau punya kejadian-kejadian di jalan yang menyeramkan, menyebalkan, atau mungkin kalau kalian akan melakukan hal yang berbeda dengan aku dan Awan, atau apakah kalian akan membawanya ke polisi lalu memproses semua itu? Wah, jauh lah. Atau ternyata kalian juga udah ada jadwal nonton yang harus kalian kejar. Jadi ya udahlah. Jadi ya udahlah kalian Bayar memilih. aja. Kasihlah tuh 100.000 yang ada di dompet deh. Di bioskop itu aku dapat kesempatan untuk nangis karena filmnya ada nangisnya. Oh, ya. Itu jadi sekalian Di itu. situ ya. Gimana ya kalau di dompetmu nggak ada uang? Aduh, Pak, nggak ada uang. Aku telepon Transfer. Aku telepon Mas Dika, telepon Miti aku. Sekalian kesini, sekalian nasihatin ya orang. Kenapa nggak telepon aku, nggak ada duitnya ya? nggak pegang cashnya juga. Ada cash juga. Bayangan aku yang bisa marah-marahin ini anak ini nih. Nggak bisa bayar. Nasihatin orang. Ini kita ajak dia nonton. Kita traktir dia. Serem kali. Gak mau, takut aku. Gitu deh. Sampai Gitu jumpa deh. di episode selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa di like, subscribe, Iya. di komen, ya di share.